Ketika ditanya, siapa yang membunuh? Itu patung, katanya. Pertama, dusta pertama. Dusta kedua, ini siapa? Ini saudaraku. Dusta kedua, ketika nggak mau menjawab istrinya. Ini siasat sebenarnya. Nabi Ibrahim cuma 2 kali berdusta seumur hidupnya, tidak bisa memberi syafaat. Ada orang berdusta 26 kayaknya ya. Ini orang berdusta 26-27 kali, tapi orang rela jadi budaknya. Coba bayangin, emang dia bisa memberi syafaat? Maksudnya siapa ini maksudnya? Allah wala na'budu illa iya mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya berwasiat, setiap langkah kita yang menentukan bahagia apa enggak, sukses apa enggak, benar-benar deh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat aja hari ini yang khawatir siapa? Emang ente kira yang orang-orang tajir itu semuanya itu lebih enggak khawatir dari kita? Lebih khawatir, padahal tabungannya masih banyak. Benar enggak? Tabungannya masih banyak, emasnya masih banyak, deposito masih banyak. Udah pada ketakutan, gelisah, nggak bisa tidur. Nah kita tinggal besok nggak cukup buat 3 hari aja masih udah aman, tenang, nyaman. Itu lebih banyak kira-kira. Alhamdulillah. Begitulah yang terjadi sahabat-sahabat sekalian. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Sekarang PPKM diturunin dari PPKM darurat ke PPKM level berapa? 4. Terus sekarang level 2. Level bagaimana ceritanya itu ya? Wallahu a'lam bishawab. Kita husnuzon aja. Karena kalau kita suuzon, prasangka jelek, maka itu betul-betul menjadi ya, bukan bela-belain pemerintah, bukan. Apalagi belain Jokowi, bukan sama sekali enggak bela-belain. Yang kita mau ngomongin alal haq aja. Kenapa? Iyyakum wa dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Dan Allah firmankan ana 'inda dhanni abdi bi. Jadi kalau kita prasangka buruk, maka kejadian buat kita. Kalau kita prasangka baik, kejadian buat kita. Kan ana 'inda dhanni abdi bi, kata Allah. Aku ini sebagaimana prasangka hambaku. Yang punya toko berkata, PPKM toko gua sepi, beneran sepi loh. Beneran. PPKM enggak, biar mumpung pedagang lagi, mumpung pembeli lagi jarang, gua mau rapiin barang-barang gue. Mumpung nih pembeli lagi sedikit, gue mau stok opnam deh. Gitu. Sekarang sepi juga, kan lagi istirahat, insyaallah. Gitu. Jadi kita sikapi dengan yang baik. Kalau kita sikapi dengan yang jelek, jadi kejadian jelek beneran. Gitu. PPKM susah nggak? Susah nggak? Susah nggak? Beneran susah loh ya. Susah nggak? Susah nggak? Bohong. Enggak, ini beneran. Ini teorinya. Bagaimana supaya tetap tidak bohong, jujur, tapi membawa kebaikan? PPKM bagaimana? Susah. Kalau susah, beneran susah. PPKM bagaimana? Gampang, bohong, padahal susah. Paham nggak? Ini serius nih beneran. Perhatikan, ana 'inda dhanni abdi bi. Aku sebagaimana prasangka hambaku. Perhatikan. Ya, perhatikan, dan keadaan itu akan betul-betul menjadi. Karena itu, ketika ditanya PPKM bagaimana kabarnya? Sebentar lagi beres, dan itu aja udah. Gitu aja, aman jadinya insyaallah. Bilang susah, beneran susah. Bilang oh enggak apa-apa, bohong. PPKM bagaimana? Ya ini ujian, tapi sebentar lagi insya Allah beres. Sebentar lagi kita kembali normal, dan sebentar lagi orang belanja rame. Sekarang gimana? Sepi, jangan beneran sepi. Sekarang bagaimana? Rame, bohong. Sekarang bagaimana? Sebentar lagi insya Allah rame. Gitu aja. Jadi
Sepakat? Sepakat. Jadi begituin aja deh. Ya, ini penting. Ini penting. Ini kalau belajar ta'lim muta'alim tuh begitu tuh ya. Ilmu dibalik ilmunya tuh begitu. Kalau kita mau ngomong keadaan sebenarnya takut kejadian. Kalau kita ngomong bohong akan itu kamuflase, motivasi yang palsu, motivasi yang berlebihan dan palsu. Karena itu kita ngomong harapan aja ke depan. Begitu ya. Bagaimana nih Presiden Jokowi? Baik apa kagak? Bilang baik, oh gimana? Bilang nggak bener, jangan. Bagaimana Presiden Jokowi? Mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cakep nggak? Cakep, nggak kena delik hukum, nggak kena, kan doa. Kan doa, ya kan? Mau dibilang ingkar janji, beneran kan? Ya kan? Apa namanya janji nggak ngutang tapi ngutang. Tapi kan tuh kroninya, wallahu alam kita nggak tahu. Jadi bagaimana Pak Jokowi? Mudah-mudahan dapat hidayah, jadi mukmin yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Aman udah, aman. Intan tadi, wow nggak jadi gitu. Wah, oh nggak jadi deh gitu. Dengan gua ngopi daripada pusing. Allahu akbar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kaji kita sampai Siti Sarah. Betul apa tidak? Betul? Sampai Siti Sarah dan Siti Hajar, betul? Betul. Yang wanita di mana? Ada sebelah. Wanita ada sebelah. Ada. Ya, kaum ummahat, ya, izinkan saya bercerita dan lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kaji kita. Terakhir Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 132 terakhir. Ayat yang saya bawakan itu terakhir. Kemudian ayat 133 belum sampai sekarang 133. Apa itu? Ntar Nabi Yakub mau meninggal, bagaimana ceritanya kepada 12 anaknya. Nah ini masih Nabi Ibrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu kita catat, istrinya Nabi Ibrahim berapa? Biar ibu-ibu yang jawab. Istrinya Nabi Ibrahim berapa, Bu? Satu Siti Sarah, satu Siti Hajar. Jadi berapa istrinya? Nah, biar sekedar tahu doang. Tahu. Ya. Tapi jangan lupa ibu-ibu ya mesti jeli bahwa Nabi Ibrahim menikah lagi dengan satu alasan yang kuat, yaitu sudah lanjut usia dan belum mempunyai anak, gitu dia. Dan wanita kalau sudah lewat usianya kan udah susah. Emang laki, biar ya tergantung ladangnya, betul apa tidak? Kalau ladangnya masih bisa ditanamin, numbu, tergantung ya. Ladangnya banyakin ya Allah. Tergantung ladangnya. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menikah. Ingat yang budak siapa? Siti Sarah apa Siti Hajar? Nggak ada. Betul. Nggak ada. Al-Kisah, kemarin saya sudah ceritakan kisahnya. Amr bin Amru adalah seorang raja yang berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Siapa Amr bin Amru? Dialah yang membunuh Raja Hyksos. Siapa Raja Hyksos? Raja yang baik, yang bertauhid, yang hidup pada zaman setelah Namrud. Namrud kan Nabi Ibrahim masih muda di Babilonia. Nabi Ibrahim sudah tua, turun ke bawah, rajanya namanya Hyksos. Nah, Raja Hyksos ini raja yang baik. Raja yang baik kemudian dibunuh oleh Amr bin Amru. Kenapa dibunuh? Karena Amr bin Amru ingin permaisurinya, yaitu istri rajanya yang dia suka, begitu loh. Nah ini cerita yang udah sering saya cerita di mana-mana. Kalau antum buka YouTube, antum akan ketemu lagi. Jadi saya nggak mengulang-ulang lagi, hanya cukup highlightnya bahwa Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar karena Siti Hajar alaihissalam adalah anak raja Hyksos, ya, yang rajanya dibunuh oleh Amr bin Amru. Ceritanya adalah ketika Nabi Allah Ibrahim ingin berhijrah, di tengah jalan berjumpa dengan Amr bin Amr itu, dan Amr bin Amr itu berkata, ini siapa? Maka Ibrahim membisikkan dalam hadis sahih riwayat Tirmizi, Ibrahim alaihissalam membisikkan kepada Siti Sarah, wahai Sarah, jagalah kehormatanmu untukku, karena kalau aku berkata kau istriku, maka raja akan membunuhku dan tidak ada lagi orang Islam di muka bumi. Maka itulah Nabi Ibrahim berkata, ini siapa? Ini saudaraku. Nah itulah yang membuat Siti Sarah Siti Sarah selamat dari upaya, dan Nabi Ibrahim pun selamat dari upaya pembunuhan. Nah tinggallah Siti Sarah bersama Amr bin Amru. Ini Amr bin Amru punya kelainan nih, demennya bini orang.
Jadi kalau ada orang udah demenin bini orang, nah itu keturunan Amr bin Amr itu. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa memberi syafaat ya. Betul atau tidak? Betul? Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ini salah satu alasannya. Karena ketika dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim sahih, ketika umat berkumpul, mereka tuh datang kepada Nabi Ibrahim untuk bertanya, untuk meminta, mintalah kepada Allah, mohonkanlah kepada Allah syafaat buat kami semua, kata umat yang telah berkumpul. Umat siapa nih? Seluruh umat. Bayangkan ini terbukti. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, terbukti. Nabi Muhammad itu untuk membawa rahmat ke semua umat, terbukti. Dari umat Nabi Adam meninggal, dikumpulkan di padang di alam barzah sampai yang terakhir meninggal, semuanya lari ke Nabi Ibrahim dan berkata, "Ya Ibrahim, anta khalilullah. Mohonlah kepada Allah supaya mohonkan syafaat buat kita semua. Nasib kita ini bagaimana, terkatung-katung." Ya udah meninggal ribuan tahun, jutaan tahun bahkan. Apa kata Nabi Ibrahim? Aku tidak bisa memberi syafaat kepada kalian. Nabi Ibrahim ini Khalilullah. Aku tidak bisa memberi syafaat buat kalian karena aku pernah berdusta di muka bumi. Bayangin, Nabi Ibrahim cuma berdusta, dan berdustanya pun cuma untuk mencarikan selamat. Ketika ditanya siapa yang membunuh itu patung, katanya pertama, dusta pertama. Dusta kedua, ini siapa? Ini saudaraku. Dusta kedua, ketika nggak mau menjawab istrinya. Ini siasat sebenarnya. Nabi Ibrahim cuma 2 kali berdusta seumur hidupnya, tidak bisa memberi syafaat. Ada orang berdusta 26 kayaknya ya. Ini orang berdusta 26-27 kali, tapi orang rela jadi budaknya. Coba bayangin, emang dia bisa memberi syafaat? Maksudnya siapa ini maksudnya? Ya, misalnya ada orang 27 kali bohong, misal biar gampang 27 gitu kan. Gue jadi puyeng nih. Lah kok rela kita gitu loh, diatur sama orang yang model seperti ini. Ibrahim Khalilullah cuma 2 kali berdusta, tidak bisa memberi syafaat. Bayangin. Lalu kemudian mereka semua lari kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan apa kata Nabi Musa? Nafsi, diriku, aku gak bisa memberikan syafaat. Kenapa? Karena aku pernah membunuh. Nabi Musa kalamullah gak bisa memberi syafaat untuk umatnya dan umat yang lain apalagi karena pernah membunuh. Karena gak sengaja. Bagaimana? Karena satu kebijakan terbunuhnya ini adalah berapa? 700 berapa? 690 berapa itu? Ya, apa lagi maksudnya nih? Nggak bisa memberi syafaat, menolong kita di hari kiamat, nggak bisa. Jangankan orang-orang sekarang, Nabi Musa nggak bisa. Larilah kepada Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Nafsi, diriku. Aku nggak bisa memberi syafaat buat kalian. Kenapa? Ini Tuhan, umatku menuhankan aku, dan Allah akan bertanya kepadaku. Gara-gara itu doang, Nabi Isa nggak bisa memberikan syafaat. Jadi persepsi itu jahat. Nabi Isa nggak salah, umatnya menuhankannya. Itu bakal ditanya oleh Allah dan beliau tidak bisa memberi syafaat gara-gara salah persepsi seperti itu. Larilah kalian kepada Khatamal Anbiya wal Mursalin. Barulah mereka lari kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad nggak ngomong. Dia cuma sujud aja kepada Allah sampai terdengar, "Ya Muhammad, irfa' ra'saka, ud'uni astajib lakum." Ya Muhammad, angkat kepalamu, minta kepadaku, niscaya aku berikan. Nabi Muhammad nggak ngomong apa, cuman ummati ya Allah. Apa kata Allah? Demi kemuliaanku, demi keagunganku. Nabi, ya Allah Subhanahu wa taala tuh panggil malaikat Israfil dan suruh segerakan untuk meniup seruling sangkakalanya untuk menghancurkan dunia dan kiamatlah. Bayangkan seolah-olah kiamat menunggu restu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sehari 100 minimal. Sehari minimal berapa? 100. Jangan kurang. Malu kita kurang. Entah kita nggak dikenali sama Nabi Muhammad. Kira-kira nih kalau dalam antrian PPKM kan rapat tuh.
Rapat, apalagi vaksin tuh. Vaksin rapat. Ya Allah ya Rabb. Nah ini coba antrian kira-kira nih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling depan. Pemegang kunci surga di belakang Nabi kira-kira siapa? Kira-kira Abu Bakar Siddiq mungkin, di belakangnya mungkin Umar bin Khattab, di belakangnya mungkin Utsman bin Affan, di belakangnya mungkin Ali bin Abi Thalib, di belakangnya ada Talha, ada Zubair, Abdurrahman bin Auf, terus sampai sahabat yang terakhir meninggal Abi Dzar Al-Ghifari, sampai sahabat yang paling tua umurnya Abu Hurairah meninggal, sampai Bilal bin Rabah meninggal, sampai terakhir di zaman Sayyidina Ali Zubair bin Awam, lalu kemudian tabi'in, mungkin dipelopori oleh Imam Hanafi, ya, atau sebelum Imam Hanafi mungkin cucu-cucu Rasulullah dulu, ada Al Hasan di situ, ada Sayyidul Syuhada Hasan bin Ali, ya, Imam Hasan, Imam Husain, Sayyidul Syuhada, ya. Terus keluarganya terus sampai selesai. Lalu kemudian mungkin tabi'in, kira-kira kita nomor berapa? Pikirin deh. Karena kalau lagi mikir begitu malam-malam netes air mata, ya Allah ya Rasulullah, jauh banget jaraknya dengan engkau ya Rasulullah. Udah sholawat kita sampai ketiduran. Ya jauh banget ya Allah, bagaimana? Sampai kita kadang-kadang coba gue hidup zaman Nabi, gitu kan? Nah itu dia tuh, ya Allah, gue bakal bawain deh sepatunya, gue bakal bawain terompahnya, gue bakal cuciin terompahnya, gitu kan? Ya Allah, gue bakal bawain airnya, ya Allah, ya Rabbi. Di dunia kita gak sempat peluk sama Nabi, yang kita sempat peluk itu adalah cucu-cucu keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habibana, Habib Muhammad Rizik, Habibana, Habib Nuh, Habib Taha, semuanya adalah min zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bangsa ini tidak cukup hormat dengan para habaib. Ya Allah ya Allah. Enggak begitu mestinya, enggak boleh begitu mestinya. Enggak boleh cucu Nabi diperlakukan dengan demikian, masuk penjara lagi. La haula wala quwata illa billah. Kalau salah pantas, kalau enggak salah bagaimana? Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Ya, bismillah. Jadi jamaah sekalian, Namrud itu 2000 sebelum Masehi. Nanti kita cerita, masih sekitar Ibrahim. Ya, akhir. Jadi jamaah sekalian, sampai di mana tadi kepanjangan intermezzonya? Siti Sarah dan Siti Hajar. Maka karena Siti Sarah sudah datang ke rumahnya dan tinggal di istana bersama Namrud bin Amru, dan Ibrahim pun tinggal di sana, tapi raja yang zalim ini nggak pernah bisa menyentuh Siti Sarah. Maka barulah kemudian rajanya itu berkata, siapa engkau, katanya. Kalau di Injil, anda janji ya, Injil ntar pertemuan keberapa anda bawain lengkap. Anggap aja ini, jangan ente musuhin ya. Walaupun sudah tidak beriman lagi dengan yang sekarang, tapi anggap ini sebuah kitab yang berumur tua sekali, sehingga saya juga menjadikan referensi. Jangan salahin. Ibnu Katsir, mufassir tafsir Ibnu Katsir masih menjadikan referensi. Ya, coba antum baca di kitab-kitabnya, masih menyantumkan referensi demi untuk melengkapi saja. Apabila klop dengan Al-Qur'an, maka kita pakai. Apabila berbeda dengan Al-Qur'an, kita nggak perlu pakai. Begitu ya. Baik, jemaah sekalian, ada yang klopnya. Klopnya Nabi Ibrahim disunat. Klopnya Nabi Ibrahim sujud. Itu surat Kejadian, Injil juga cerita. Itu klop, emang disunat. Ya. Nanti cerita Siti Hajar yang lari dari Bukit Sofa dan Marwah ada juga di Injil, di kitab Nabi Hagai. Ntar ada bacain, ya, Hagai. Kalau dia bilang Hagai, kalau kita bilang Hajar. Hagai itu lari dari bukit yang satu ke bukit yang lain, nggak menemukan air,
kemudian menemukan air Zam-Zam maksudnya, diisilah di di botol kibrat itu, kemudian diberikan minum kepada Ismail gitu, ya. Nah, baik. Jadi jemaah sekalian, Siti Sarah tidak bisa disentuh sekalipun oleh Amr bin Amr, dan karena nggak bisa disentuh itulah kemudian raja membebaskannya, dan raja membebaskannya dengan berkata apa? Kau orang baik dan orang mulia. Siapakah engkau? Aku istri daripada Nabi Ibrahim, istri yang Ibrahim katanya gitu. Maka kemudian diberikan hadiah. Ketika itulah Ibrahim membawa hadiah itu. Di dalam perjalanan Ibrahim membuka cadar dan kudung. Jadi Siti Sarah membuka, mau tahu siapa yang dibawa, apakah laki, apakah perempuan, apakah bagaimana rupanya bentuknya, nggak pernah lihat. Di tengah jalan dibuka. Ini ada dalam kisah Qasasul Anbiya Ibnu Katsir, ada dalam Tarikh At-Tabari karangan Imam At-Tabari di jilid yang ke-16, ada lengkap cerita itu. Dan ketika dibuka, alangkah terkejutnya Ibrahim alaihissalatu wassalam, karena ternyata yang dibawa ini adalah Hajar, anak daripada raja. Begitu kata kitabnya. Kenapa jadi sekarang yang jadi budak? Tak lain tidak bukan karena hoax. Zaman dulu ada hoax, dipersepsikan. Persepsi jadi reality. Nah, ini kata-kata yang bagus nih. Apapun sekarang persepsi jadi reality. Padahal bohong jadi benar. Kenapa? Karena bohongnya rame-rame. Bohong rame-rame jadi. Bohong rame-rame. Semua bilang COVID. Satu orang bilang itu matinya bukan karena COVID. Oh gila. Itu hukum begitu ya bang. Ntar ada pengumuman misalnya, ternyata makan yang paling sehat tuh makan rumput. Misalnya pengumuman gitu. Makan gak rumput semua? Makan. Begitu makan nasi, gila makan nasi, gila lo. Saya bukan membela dokter, dan ini cuma cerita soal filosofi. Bukan membela yang benar, ini yang benar ini enggak. Artinya kebohongan yang dilakukan beramai-ramai adalah sebuah kebenaran. Kita nggak bisa lagi menilai bohong atau benar. Kenapa? Karena semua orang udah jalanin begitu aja. Di sini aja pada nggak pakai masker, pada bandel lo semuanya. Di tempat lain pakai masker semua. Begitu masuk nggak pakai masker aneh. Di sini nggak ada yang pakai, begitu pakai dibully tadi. Lihat, begitulah keadaan sekarang dunia. Nggak punya kebenaran yang mutlak, nggak punya. Maka itu kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi Siti Hajar kemudian, loh ini Hajar ternyata anak raja, maka dibawa. Nah disitulah kemudian ya Siti Sarah mendengar rintihan Ibrahim alaihissalam yang memohon anak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena udah tua, nggak ada yang ngewarisin. Ya. Nah, siapa yang belum punya anak sekarang? Lu belum punya, nikah dulu lo. Belum. Oh, parah lo. Menunjuk aja nikah dulu. Yang udah menikah dan belum punya anak, hubungin saya. Saya akan antar ke tempat yang insya Allah sampai dengan saat ini selalu berhasil. Gitu, selalu berhasil di daerah Bogor. Itu memang Allah kasih kelebihan, Allah kasih kekhususan ilmu buat dia. Namanya Bapak Insinyur, Doktor Insinyur, Profesor Doktor Insinyur Haji Juanda. Dia memang seumur hidupnya ngobatin itu karena istrinya 7 kali meninggal anaknya. 7 kali gagal keguguran. Ada yang meninggal, ada yang keguguran. Yang ke-8 kemudian dia karena keahliannya di bidang itu dia pelajari sendiri sampai dibuktikan di UI, di UGM, di Unpad, semua dibuktikan ternyata hasilnya bagus, betul bisa mengobati penyakit CMV, sitomegalo, apalagi toksoplasma, rubella, CNV, semuanya bersih kandungannya untuk menghasilkan keturunan. Karena biasanya nggak punya anak gara-gara itu biasanya. Yang belum punya kasih kabar, ntar saya anterin di Bogor. Insya Allah niat saya untuk keturunan begitu ya. Ya. Kalau beliau mah luar biasa, dikepret jadi. Jadi ada teman saya itu, bininya lagi nonton TV, dilangkain besoknya hamil banyak. Saking apa? Saking patennya. Bininya
Beneran Pak, ini cerita. Lakinya baru pulang, bininya cuci celana dalamnya. Besoknya hamil, bayangin tuh Pak. Cuma cuci doang. Dari mana itu? Udah kalau dipikirin Pak, dari mana ya Pak? Yang penting jadi aja, udah gitu aja deh. Ditimpuk sama celana dalam aja hamil besokannya. Di WA ada yang pakai WA doang ada yang hamil. Gemeter gitu jadi gitu ya. Ya ada orang yang tokcer kayak begitu, ada orang yang agak susah. Semuanya tergantung dari niat, qadarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi upaya kita perlu. Ya. Nah, Nabi Allah Ibrahim termasuk yang demikian. Sampai umur 88 belum punya anak. Maka kemudian usul daripada Siti Sarah yang sudah merasa tidak bisa punya anak lagi karena dia sendiri 76. Itu ada Siti Hajar, nah nikahilah gitu loh. Kalau kata orang Betawi itu ada Hajar, lo hajar dah gitu ya. Lo nikahin dah gitu ya. Dan akhirnya dinikah dan betul lahirlah seorang anak yang tampan dan laki yang namanya Ismail. Isma itu mendengar, il itu Tuhan. Ismail, Tuhan mendengarkan doaku maksudnya. Ismail, Isma itu Sami'. Dalam bahasa Ibrani Isma, dalam bahasa Arab Sami'. Ismail itu Tuhan dalam bahasa Ibrani. Ilah kalau dalam agama Islam. Eli kalau dalam bahasa Ibrani orang Kristen menyebut Tuhan Eli lama sabaqtani. Jadi jemaah sekalian, begitulah cerita yang hak. Maka Ibrahim uniknya lagi Allah Subhanahu Wa Taala mengujinya lagi. Bayangin itu. Ya, udah punya anak, boleh disayang, dibawa jauh di tempat yang gersang, nggak ada rumah, nggak ada pohon, nggak ada tumbuhan, nggak ada apapun, ditinggal. Tapi kalau nggak ditinggal, kira-kira ada Zam-Zam nggak? Nggak ada Zam-Zam. Kalau nggak ditinggal, ada Safa Marwah nggak? Nggak ada. Kalau nggak ditinggal, nggak ada semua. Bayangin, nggak ada. Jadi karena itulah hikmahnya luar biasa. Dan Siti Sarah berhak protes. Maaf Siti Hajar berhak protes. Ngapain tinggalin gue di mare? Kalau kata orang Betawi. Emang siapa yang suruh? Gitu kan. Bahasa Betawi aja. Kan begitu kan. Apakah Allah yang menyuruhmu wahai Ibrahim? Kan begitu bahasa baiknya. Ibrahim bilang Allah yang suruh. Ya udah, ini pelajaran Pak buat kita Pak. Kalau Allah suruh jangan mikir. Beneran. Jangan mikir. Allah yang suruh. Gila aja. Allah yang kasih kan kita. Kok pakai dipikir? Bertentangan nggak? Nggak bisa. Allah yang suruh. Sebodoh yang lain. Beneran Pak. Allah yang suruh. Nabi Ibrahim itu Allah yang suruh tinggalin dia. Ya tinggalin. Sebentar. Kok Allah jahat ya? Mesti kan normalnya orang atau begitu. Kan dia perempuan, baru beranak lagi, bawa orok lagi. Mesti ditinggal, jangan ditinggal dong. Dibawa dong. Jangan diusir, bukan diusir lah. Jangan keluar dari rumah dong. Diam di sini dong. Begitu kan sampai anaknya gede. Enggak bisa. Sami ana wa atana udah beres begitu. Jangan pakai mikir. Waktu itu kita pakai mikir nih. Pilih Ahok apa Anies? Ini aneh ngomong begini langsung dibully nih. Dibully bilang apa? Jangan bawa-bawa ayat dong untuk politik. Saya jangan. Emang bawa apa mestinya? Kalau bukan bawa Quran bawa apa? Ini kan untuk kepentingan politik. Enggak. Ini taat sama Allah. Gitu aja. Dan kita nggak bawa ayat ketika Prabowo sama Jokowi. Dua-duanya Muslim. Gitu. Ini nggak boleh milih pemimpin yang bukan Muslim. Itu dalil. Mesti hormatin hak kita dong. Jangan dibilang ini ustadz berpolitik atau ikut campur soal politik atau Al-Quran dibawa politik atau jualan ayat. Kalau jualan ayat, ini Quran kok. Quran menyatakan la tattakizunal kafirin auliya min dunil mu'minin. Jangan ambil orang kafir sebagai pemimpinmu dengan mengenyampingkan orang mukmin. Quran yang suruh, nggak boleh mikir. Tapi kan zaman dia ada pembangunan, nggak usah mikir. Allah larang kita memilih pemimpin yang bukan Islam. Selesai. Mau bagaimana dalilnya kayak, bagaimana tetap, mau bagaimana kondisinya kayak tetap, mau baik kayak tetap nggak bisa. Allah larang, udah selesai Pak. Nggak ada toleransi. Allah larang.
Allah larang, udah selesai. Udah selesai, nggak pakai apaan lagi. Nabi Musa mestinya mikir kan, misalnya bahasa kita. Allah suruh jalan terus. Ya Allah, di depan laut. Yang benar aja. Mestinya ke gunung dong, atau berpencar dong. Di depan laut. Mati konyol kita ke depan. Enggak usah, Allah suruh jalan. Allah suruh jalan. Mau laut kayak mau apa kayak, Allah suruh jalan ke depan terus. Fir'aun udah deket, ya Allah, yang benar aja. Mesti naik ke gunung dong, kiri kanan dong. Emang Nabi Musa tahu bahwa itu laut bakal bisa dibelah? Enggak tahu. Kalau dia tahu, dia belah-belahin aja kemana-mana biar ngacak. Maur tuh laut, berantakan nggak? Berantakan, belah lagi, nggak tahu. Bisa belah laut tapi nggak tahu. Sampai ujung baru fadrib, belah, pukul. Jalan pelat. Begitu juga Ibrahim, potong anak lo. Yang benar ya Allah. Masa anak boleh sayang dipotong? Nggak bisa. Allah suruh kelar. Emang potong, ntar gue ganti kambing. Nggak kayak gitu kan? Bener apa enggak? Masuk akal apa enggak? Enggak Pak, demi Allah enggak. Ismail juga tahu. Udah potong aja, Mbak. Kita lihat deh, pasti diganti kambing, pasti deh. Kan enggak. Begitu. Masa Ro'yuk, apa pendapatmu ya bunaya, anakku? Ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kerjain apa yang diperintahkan aja udah. Anaknya tuh, Ismail kecil tuh. Satajiduni insyaallah. Niscaya kau akan mendapati aku insyaallah sebagai orang yang sabar. Ayo, begitu. Tapi tutup supaya nggak ngelihat. Ntar ayah ragu kata dia. Dan jangan sampai darah kena tangannya ayah. Jangan sampai juga dengan baju, saya buka baju kata Ismail. Supaya darahnya nggak kelihatan sama ibu kita. Coba. Begitu disembelih ternyata kan kambing. Begitu yang pegangin dia sendiri, Ismail langsung yang pegangin. Allah Subhanahu Wa Taala punya kuasa. Begitu disembelih ternyata kambing. Tapi kan nggak ada informasi, maksud saya. Potong, ntar gue ganti kambing. Gitu kan? Kagak, enggak. Begitu semua para nabi demikian. Maka dalam kasus ini Allah suruh tinggalkan juga sami'na wa ata'na. Udah jangan mikir saudara. Saya berdebat habis-habisan gara-gara ini doang. Ustaz kenapa pilih beliau? Karena Allah perintah. Itu namanya jualan ayat. Ini kan terbukti. Walaupun dia bukan Islam tapi lihat pembangunannya. Walaupun bukan Islam tapi lihat ini. Walaupun nggak bisa Pak, nggak bisa. Lalu kemudian ada kata-kata dulu. Ini penting saya umumkan sekali lagi. Dulu ada kata-kata yang berkata, daripada Islam tapi maling, lebih baik yang non Islam tapi jujur. Nggak bisa. Ini akal dari mana? Perbandingan apa ini? Anak SD aja 2/3 tambah 3/4 kagak bisa. Kenapa? 1/3 atau 1/4. Kecuali per 12 dulu dua-duanya. Penyebutnya mesti sama. Betul? Nah kalau penyebutnya mesti sama, itu mesti bandingin antara orang Islam yang maling sama orang Islam yang jujur. Itu baru perbandingan. Penyebutnya itu sama dulu antara orang yang non Islam yang jujur sama non Islam yang baik. Itu seperti di Amerika, pilih Joe Biden apa si Donald Trump. Udah kelihatan Joe Biden bawa ayat, kelihatan Joe Biden bawa hadis. Bawa hadis dia, kalau berapa kali ceramahnya selalu bawa hadis. Udah ketahuan sekarang Gedung Putih juru bicaranya pakai jilbab. Salah satu juru bicara Gedung Putih pakai jilbab. Udah ketahuan Gedung Putih kemarin buka puasa bersama 30 hari. Gedung Putih buka puasa bersama, Ci. Coba. Udah ketahuan. Kelihatan gitu loh kebaikannya. Makanya itu kalau kita orang Amerika. Jadi bukan halangan untuk memilih. Kalau kita orang Amerika maka kita pilih yang mudaratnya paling jelek. Yaitu si siapa? Donald Bebek itu loh. Nah kalau antara muslim dengan non muslim nggak ada tawaran menawar. Persyaratan itu adalah hudu muslim. Nah ini saya ingetin wanti-wanti. Kalau nanti ada yang non untuk maju, maka kita bilang tidak. Sekali lagi tidak. Ini bukan jualan ayat. Saya nggak sebut nama, mau siapa kek. Pokoknya Islam memerintahkan hanya orang Islam yang boleh dipilih. Begitu. Ya wallahu a'lam bishawab. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga ya kisah yang kita ambil dari Nabi Ibrahim ini. Lalu kemudian Ibrahim jadi udah paham sampai sekarang bahwa Siti Hajar
bukan seorang budak, tapi dia adalah anak raja yang rajanya dibunuh oleh Amr bin Amru, dan Amr bin Amru jahat membuat dia seperti budak karena disuruh bekerja. Begitu ya, betul. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani cerita begitu. At-Tabari juga berkata begitu. Siapa lagi? Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya juga berkata demikian. Jadi valid, ya, nggak usah ragu lagi. Yang bilang dia budak hanyalah sejarah-sejarah picisan, hanyalah sejarah-sejarah yang dinukil dari Sunaqur Quraunya. Siti Hajar kemudian yang punya anak Ismail yang tadi udah kita ceritain, Allah pisahkan, dan kemudian ada rahasia, yaitu Allah Subhanahu wa taala hendak memajukan dan membesarkan dua kota. Kota itu bernama Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Confirm, dua ini adalah peninggalan Ibrahim. Hari ini masih diperdebatkan di sosial media. Masjidil Aqsa itu punya siapa? Dibalikin aja. Oh, zaman Umar kan diambil. Sebelum Umar bin Khattab punya siapa? Heraklius. Sebelumnya Heraklius punya siapa? Siapa yang pertama kali bangun? Gitu dong. Yang pertama kali bangun adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ditinggalkan untuk Nabi Ishak. Dan Masjidil Aqsa, Masjidil Haram dibangun juga oleh Nabi Ibrahim, ditinggalkan untuk Nabi Ismail. Jadi peninggalan Nabi ini adalah Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Disebut oleh Allah dalam Al-Quran satu rangkaian, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi valid, confirm. Enggak usah berdebat lagi, Pak. Ini udah ditinggalkan. Kalau nggak beriman dengan Al-Quran, nggak mau pakai Injil, karena Injil juga menceritakan demikian. Ya, kalau nggak mau Quran, nggak mau Injil, nggak mau yang lain-lain, tutup dulu semuanya. Panggil orang arkeolog, panggil, suruh dia lihat. Kan dia bisa ngukur dengan ilmu yang dia punya. Ini batu tahun berapa, gitu kan? Sedimennya apa, semua ada urutannya. Kan dia tahu kapan ini batu. Coba buktikan. Saya ngomong begini berani karena udah baca. Mereka masjid yang dibangun di Masjid Ibrahimi yang di Hebron, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, punya struktur batu dan bentuk bangunan yang sama dengan masjid yang ada di bawah Masjidil Aqsa, yaitu Masjid Al-Qadim. Jadi Masjidil Aqsa atasnya, di bawahnya itu ada Masjid Al-Qadim, di sampingnya ada Masjid Al-Marwani. Bentuk batunya sama, ukuran batunya sama, struktur batunya sama. Maka confirm dibangun oleh orang yang sama, dan dilalah bentuknya seperti bangunan Ka'bah karena dibangun oleh orang yang sama, gitu loh. Arsitek yang sama, insinyur yang sama, yang bernama Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi confirm meninggikan Mekah, membangun Masjidil Aqsa dan membangun Masjid Hebron namanya Ibrahimi di tahun yang sama atau di masa yang sama. Cocokin dengan hadis Nabi, klop. Ternyata ketika Muaz bin Jabal bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun?" Rasulullah menjawab, "Masjidil Haram." "Kemudian apa ya Rasulullah?" "Masjidil Aqsa." Berapa jaraknya ya? 40 tahun kata Nabi. Jadi Nabi Ibrahim setelah meninggikan Masjidil Haram, Ibrahim Ismail masih 7 tahun. Masih 7 tahun. Ntar umur 14 balik lagi untuk haji. Ya. Nah, meninggikan itu ketika usia 7 tahun, Allah alam bisawab. Nah, 40 tahun kemudian Siti Sarah punya anak Ishak baru dibangunkan lagi setelah 40 tahun membangunkan Masjidil Haram. Jadi baik dari hadis maupun dari arkeolog, dua-duanya dibangun pada masa yang sama. Jadi nggak usah perdebatan lagi. Itu warisan Nabi Ibrahim. Itu berhak umat Islam di dalamnya. Kalau dibawa ke zaman Umar bin Khattab, orang yang bijak sebagai khalifah, dia mengizinkan Yahudi tinggal di situ. Dia mengizinkan Nasrani tinggal di situ. Dia mengizinkan semuanya tinggal di situ bersama-sama dalam kendali umat Islam. Nah, sekarang mereka mengambil tempat itu dan tidak mengizinkan kecuali Yahudi yang tinggal di situ. Buktinya orang-orang diganggu. Ya, orang-orang Kristen diganggu, orang Islam diganggu karena mereka mengklaim ini punya mereka sendiri. Heran 1000 kali heran, orang-orang sebagian oknum lah orang Nasrani yang ada di Indonesia membela Israel. Itu ya gak masuk akal. Lo diusir juga. Gaza tuh dibombardir
Orang Kristen tuh banyak, ada 22% di sana. Itu dibom-bomin juga sama Yahudi biang kerok. Masa dibelain, kan gak masuk di akal karena kurang informasi yang kayak begini. Yahudi itu nauzubillah min dzalik, ya. Tukang membunuh, nggak peduli ya, yang penting non Yahudi aja dibelain. Yang lebih konyol lagi kan saya dibilang belain Israel, sarap itu kali ya. Ya Allah ya Rabb. Menurut agama Yahudi, Nabi Isa itu anak haram. Menurut agama Yahudi, Maryam itu penzina. Bayangkan, kok Yahudi Nasrani oknum yang bego ya, kok mau membela Israel, kok mau membela Yahudi, padahal yang bunuh kan menurut mereka kan dibunuh. Yang bunuh Nabi Isa siapa? Yahudi. Yang menuduh Nabi Isa anak haram siapa? Yahudi. Yang mengatakan Maryam atau Bunda Maria itu tukang zina siapa? Yahudi. Lah kok dibela? Sementara Islam yang mengatakan Maria atau Bunda Maria atau Maryam itu wanita suci, wanita ahli surga, kok enggak dibela? Sementara Islam yang menyatakan Nabi Isa itu manusia paling utama dan akan kembali di hari kiamat nanti untuk meluruskan jalan sebagai juru selamat gitu loh. Iya dong? Iya dong. Nggak salah saya ngomong begitu kan? Kenapa? Karena di akhir zaman pasti Nabi Isa akan datang dan bersama-sama orang Muslim untuk memberantas Dajjal kan? Kalau yang nggak ikut Nabi Isa berarti gimana? Nggak beriman dengan hadis Nabi dong. Jadi nggak salah. Karena menurut kita Nabi Isa adalah orang kita gitu loh. Lah kok dimusuhin? Sementara orang yang musuhin kok ditemenin? Nah, ini kurang ilmu namanya ya. Jadi jemaah sekalian balik lagi, kisahnya harus kita tutup sampai dengan kisah sampai tuntas dulu. Dialah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dia punya anak Ismail dan Ishak. Dan ketika Nabi Ismail dan Ishak ketemu, wasiatnya apa? Wasiatnya yang tadi saya buka tadi. Ya. Apa wasiatnya? Isya. Allah Subhanahu wa taala mewasiat wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya baniya, hai anakku kata Ibrahim dan Yakub juga, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jadi baik Ismail maupun Ishak, wasiat Ibrahim, lu dua-duanya jangan mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Begitu. Jadi agama yang ditinggalkan Nabi Ibrahim Islam. Pantas nggak kalau dikatakan Nabi Ibrahim agamanya tauhid? Nggak pantas dong. Karena tauhid bukan agama. Pantas nggak Ibrahim agamanya Hanif? Nggak pantas, walaupun itu sifat Islam. Cuma satu yang pantas, surat Al-Hajj ayat yang terakhir. Millati abikum Ibrahim wa huwa sammakumul muslimina min qabl. Ikutin agama nenek moyangmu Ibrahim dan dia Allah telah menyebut kalian orang Islam sejak dahulu. Jadi jangan lagi Allah sudah menyebut kita Islam, ya udah Islam. Pak, ini nggak diajarin di sekolah. Jadi sampaikan ini kepada anak-anak kita. Ya, sampaikan. Nah, semua nabi agamanya Islam. Islam bukan dibawa pertama kali Nabi Muhammad ya nak. Nabi Isa juga bawa Islam. Nabi Musa juga bawa Islam. Nabi Ibrahim juga bawa Islam. Nabi Adam aja agamanya Islam. Karena dari awal diciptakan sampai akhir cuma satu ayatnya, inna dina indallahil Islam. Kelar. Yakin anak kita. Nggak bisa dikatakan oh semua juga dari Tuhan, ya nggak bisa. Itu agama samawi, nggak bisa. Di sisi Allah cuma satu, yaitu inna dina indallahil. Di situ din, nggak usah pakai berdebat. Din itu mufrad, jamaknya adian, agama-agama. Kalau semua agama-agama itu berasal dari Allah, nah boleh deh lo berkata demikian deh. Tapi itu din tunggal. Jadi memang inna dina indallahil Islam. Hanya saja. Demikian Isya ya. Pokoknya baru sebentar amat gitu ya. Ya Allah ya Rabb. Mudah-mudahan banyak hikmah yang bisa kita ambil. Kalau mau tanyakan silakan fadhil. Kalau nggak ada fadhil. Lewat dikit lah. Kalau kita mendengar beberapa sumber dari ustaz-ustaz yang kita pernah tahu Ustaz, bahwa ada nanti Islam itu akan bangkit. Yang saya tanyakan Ustaz, apakah Islam akan bangkit nanti itu di zaman milenial seperti ini, ilmu teknologi makin meningkat,
Atau kita zaman bangkit Islam itu di saat zaman batu, di mana kita akan kembali ke zaman semula, di mana semua teknologi hancur. Apakah pada masa itu bangkit Islam atau pada masa ini? Karena kalau kita lihat masa ini Ustaz, di Mekah saja contohnya, itu udah perang-perang sama mereka Yahudi. Jasadnya rapat jadi renggang, semua ide-ide dari Amerika. Nah, pertanyaan saya, ini bukan pesimis atau optimis, tapi saya berprinsip begini, dari ayat surat Yasin terakhir, inna wa'amu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Apakah pada masa milenial ini atau pada zaman batu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadis Nabi Muhammad SAW, saya di zamanin ala nas la yabqa minal Islam illa ismuhu wa la yabqa minal Quran illa rasmuhu. Di situ zamannya. Akan datang kata Nabi, saya di zaman ala nas, akan datang zaman ala nas pada manusia, la yabqa minal Islam illa ismuhu. Enggak ada lagi yang tinggal dalam Islam kecuali namanya doang. Wa la yabqa minal Quran illa rasmuhu, dan nggak ada lagi Quran kecuali cuma tinggal tulisannya doang. Karena itu akan terjadi ketika nggak ada lagi Islam. Yang sembahyang nggak ada, masjidnya kosong, masjidnya pada dijual, mungkin pada berdebu, mungkin nggak ada lagi yang azan di muka bumi, gitu loh Pak. Nggak ada yang azan, apa karena teknologinya, apa karena memang nggak ada orangnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau ditanya kapan, pada kembali zaman batu, jelas. Kenapa? Kata Rasulullah, kalian nanti orang umat akhir zaman akan berperang sebagaimana kami berperang saat ini. Jadi nggak ada tuh yang namanya pesawat tempur. Kenapa nggak jalan? Bagaimana jalan logikanya? Pesawat jalan karena apa? Karena kompas patokan matahari. Mataharinya udah ngaclak, kalau kata Betawi ngaclak tuh matahari. Udah nggak terbit di timur lagi. Bagaimana coba? Ya ngaclak, bagaimana bisa berangkat tuh pesawat? Kan pesawat kan kagak ada matanya. Dia bakal beradu di semuanya. Betul nggak? Begitu kejadiannya. Apakah harapan di zaman milenial Islam akan bangkit? Ya insya Allah setiap 100 tahun. Ya, Setiap 100 tahun pasti akan bangkit. Dan sekarang adalah waktunya. Indonesia, lihat aja azan masih berkumandang, masjid masih ramai. Mau PPKM nggak dulu tetap ramai buktinya. Iya kan? Iya, bukan waktunya insya Allah. Masih panjang nih, masih panjang. Masih perlu perjuangan, masih panjang sekali. Kita lihat masjid-masjid masih ramai. Adapun sebagian masjid itu ya kita doa aid sebentar lagi juga enggak. Hampir keluar kata-kata yang jelek. Ya, bentar lagi juga enggak. Bentar lagi juga rame gitu. Ini justru akan menimbulkan kerinduan. Dan ketika kerinduan itu memuncak, maka akan terjadi letupan-letupan yang merupakan yang selama ini terpendam dan tersimpan. Wah, kalau lanjutin lagi jadi demo nih. Baik, hanallahu ajma'in, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.